tidak merendahkan siapapun dan profesi apapun, tapi kita tahu ketika kita menjadi ibu rumah tangga, pertama kita tidak ada target pastinya, ya kan? Terus yang kedua, kita tidak punya kewajiban untuk bertemu dengan berbagai macam orang gitu ya. Dan kita juga tidak punya aktivitas yang mungkin rutinitas yang sifatnya apa yang harus kita lakukan ketika kita punya profesi. Nah, bagaimana seorang ibu rumah tangga bisa bertransformasi nih, apa yang membuat kan toh nyaman ya menjadi ibu rumah tangga, mungkin hari-hari bersama anak atau ngurusin suami gitu ya, everything is okay gitu ya. Jadi apa motivasinya nih gitu. Terus ketika bertransformasi gitu ya menjadi agent property yang bisa sampai closing itu apa aja yang dilakuin dan bagaimana tantangannya? Mangga. Oh, jadi kenapa saya ingin terjun dan bekerja menjadi marketing? Awalnya karena saya punya target. Saya punya target adalah target gitu kan. Terus jadi saya harus bekerja. Sehingga saya harus bekerja. Akhirnya saya masuk menjadi agent properti dan saya lihat agent properti itu sangat menguntungkan ya dan menjanjikan ya. Setuju. Karena iya benar, walaupun memang rintangannya atau tantangannya itu di konsisten waktu, itu tuh penting sekali konsisten waktu. Tantangannya di situ dan disiplin itu yang lebih diperhatikan sih, disiplin waktu dan follow up ya sama action ya. Jadi tidak hanya berbicara atau tidak hanya tidak hanya untuk ada target saja, tidak hanya seperti itu, tapi harus dengan dilakukan gitu, dengan action gitu. Jadi kalau kita punya target tapi diam saja ya pasti tidak akan tercapai target tersebut. Tapi kalau kita action, setidaknya itu ada kemungkinan tercapai dan walaupun ada kemungkinan tidak tercapai, tapi setidaknya ada kemungkinan besar tercapai targetnya gitu. Jadi oke, terus lanjut ya. Ya, nggak apa-apa Bu. Tadi gimana? Terus? Jadi harus action Bu, jangan diam saja ya Bu. Betul. Mantap nih. Jadi teman-teman action, jangan diam saja. Pertanyaan aku balik ke target. Apakah target yang dibuat Kak Pipit ya itu target pribadi atau di dalamnya itu juga target itu menyangkut orang-orang yang disayang gitu. Artinya it's personal wish atau wish list itu part of your family's wish gitu. Untuk saya dan keluarga saya dan orang-orang yang saya sayang sih Bu. I see. Iya. Oke. Karena saya ingin membahagiakan orang-orang di sekitar saya ya. Selama ini ya mungkin saya sudah sedikit membahagiakan, tapi ingin lebih membahagiakan lagi dan ingin menyenangkan lagi gitu. Oke, so ini bisa diambil nih teman-teman insight-nya ya, bahwa sometimes karena saya pernah pelajari juga sih gitu ya, goal itu nggak bisa personal goal gitu. Kadang-kadang goal itu menyangkut emosional kan gitu. Emosional itu menyangkut orang-orang yang apapun yang kita sayang kan, dan especially mungkin orang-orang yang disayang gitu. Jadi itu yang mungkin bisa menjadi push factor gitu kan. Jadi kayak misalnya contohnya mungkin ada orang yang pokoknya aku mau beli mobil. Mungkin maksudnya dia mobil nggak cuma buat dia sendiri kan, dia bisa ngangkut keluarganya juga gitu ya dalam mobilnya itu. Oke, so apa aja nih aktivitasnya sebagai seorang newbie agent property, Kak Pipit? Aktivitasnya follow up, terus keliling cari listingan. Canvassing berarti ya? Canvassing, and then memperkenalkan diri, jangan malu memperkenalkan diri ke siapapun bahwa kita agent marketing gitu. Yes. Sometimes ya Bu, saya pernah belanja. Saya itu kan orangnya bukan orang yang pemalu banget sih, tidak, tapi malu-maluin banget juga tidak. Maaf ya. Iya. Saya pernah belanja di supermarket, terus habis gitu saya ngobrol
saya tidak kenal orang depan saya, tapi Bu belanja apa gitu. Oh ini gitu. Oh, terus saya lihat kan itu kok kayaknya dari PT ya gitu. Oh Bu dari PT mana gitu. Oh PT ini tuh saya tanya. Kalau marketing itu kan berkecimpung di sewa, jual, dan beli, betul? Iya, betul. Dan kebanyakan di Cikarang ini kebanyakan tuh ekspor untuk sewa ya, untuk sewa properti. Jadi oh dari PT mana Bu? Dari PT ini di sana. Ya, jadi saya nanya nih. Oh di sana ekspatnya ada berapa orang Bu? Gitu. Kira-kira segini. Gitu. Terus ngobrol. Akhirnya saya memperkenalkan diri. Bu, maaf ini saya agent nih. Gitu. Kalau Ibu ada perlu cari apa atau bisa rekomendasikan saya ke ekspatnya, boleh Ibu hubungin saya. Gitu. Jadi jangan malu untuk memperkenalkan diri. Wah. Siapapun gitu. Keren. Kasih tepuk tangan dulu nih buat Kak Pipit. Keren. Itu keren banget ya. Membuka pembicaraan itu memang perlu nyali. Terutama untuk yang newbie nih. Kalau kayak aku yang udah begini tuh terlalu banyak kebutuhan dan cicilan ya. Jadi mau nggak mau selalu dia mau ngomong apa pokoknya gue jalan terus. Itu kan soalnya kalau udah deadline cicilan dia nggak mau tahu, auto debit aja gitu kan. Jadi kitanya mau nggak mau. Tapi buat teman-teman nih, aku sebagai prinsipal juga menghadapi teman-teman yang usianya muda ini kadang-kadang nyalinya perlu kita dorong ya gitu. Nggak apa-apa, we learn. Kita juga waktu awal-awal kan juga sama ya belajar gitu. Tapi dengan terinspirasi dari Kak Pipit, semoga belajarnya jangan kelamaan gitu ya. Jadi besok-besok kalau ketemu orang tembak aja, oh gini lah ya. Oke, so canvas, kita balik lagi activity ya. Canvassing, prospecting, ada confident di situ. Dan mungkin satu hal aku juga lihat, you are a good communicator ya, jadi eye contact-nya juga dapet gitu. Jadi teman-teman di sini kan kelihatan cantik gitu ya. Cantik itu relatif ya kan. Kita semua cantik ya kan. Tapi yang penting kan kalau agent tuh rapi gitu. Oke. And then kita masuk ke yang dahsyatnya nih ya. Bagaimana awal mulanya untuk yang transaksi ini yang kita jadiin konten kemarin tuh? Itu klien dapat dari mana, atau kita mulai dari listingnya deh ya, listingnya dapat dari mana, terus kliennya dapat dari mana, bagaimana cerita negonya atau viewing atau seperti apa. Silakan bercerita. Jadi saya bercerita dari awal saya mendapatkan klien dulu ya, karena untuk mendapatkan unit itu tuh saya tuh dengan tim saya dan bos saya namanya lupa Bu. Maaf ya. Prinsipal saya itu tuh melalui beberapa langkah dan itu pun hampir menyerah ya. Jadi saya berbicara tentang mendapatkan klien dulu baru unit gitu. Jadi klien itu saya dapat dari rekomendasi teman. Jadi seperti yang saya tadi bicarakan, saya itu tidak malu untuk memperkenalkan diri sebagai agent ke siapapun. Bahkan itu ke teman dekat atau ke teman tidak dekat atau ke teman komunitas atau ke teman arisan atau ke pokoknya yang saya dekat siapapun itu pasti saya akan memperkenalkan diri bahwa saya itu agent. Jadi Bu, ini sekarang saya agent. Kalau misalkan saya ada cari properti apa, sewa apa segala macam bisa lewat saya ya gitu. Nah dari situ awalnya dari situ, terus akhirnya ada salah satu di komunitas saya yang bilang kalau Bu ini saya ada klien yang cari, saya ada klien Mister yang cari untuk membeli kafling seperti itu. Oh iya, boleh dibantu, boleh gitu. Akhirnya diperkenalkan. Ini pas sudah diperkenalkan dengan follow up segala macam, dan itu awalnya pun misternya ini pun sudah ke agent lain, tapi kita jangan patah semangat walaupun udah ke agent lain nih. Jangan patah semangat. Iya, harus terus follow up lagi. Jadi jangan udah punya agent lain terus kita udah selesai tinggalin. No, jangan kayak gitu. Jadi tetap aja kita kayak
oke, di sini justru kalau misalkan ada ada kompetitor lain, kita makin semangat loh. Ya, tapi betul. Jangan berkecil hati gitu, jangan berkecil hati kalau untuk kayak ya udah ada agent lain, nanti aku kalah atau ya. Jangan seperti itu, jangan berpikiran seperti itu. Tapi kita harus bagaimana caranya, kita harus lebih kasih lebih baik dari agent ini gitu. Misalkan agent ini mungkin follow up-nya sedikit, kita walaupun baru jangan mau kalah gitu, jangan mau kalah sama yang agent yang yang sudah lama atau sudah banyak pengalaman. Justru dari agent ini kita bisa belajar juga gitu, gimana agent ini untuk memfollow up. Kita kan kadang suka cari-cari tahu gitu, oh ini begini, oh caranya begini gitu. Kita harus sering-sering tanya sih, dan lebih baiknya itu lebih tanya ke ini prinsipal, karena prinsipal kita kan semuanya udah tahu cara follow up baik bagaimana, cara komunikasi yang baik bagaimana, terus biar tidak mengganggu klien bagaimana. Itu pasti alhamdulillah saya punya prinsipal enak. Jadi saya selalu dibimbing, jadi saya selalu dikasih tahu gitu. Tapi jangan ini juga, jangan jangan terus-terusan untuk follow up, karena kadang-kadang kalau kita terus-terusan follow up mungkin klien juga kan ada kepentingan lain, kadang bisa terganggu. Jadi kalau bisa itu follow up-nya itu minimal 2 hari sekali gitu. Jadi kalau misalkan hari ini nggak dibales, nggak apa-apa, jangan di follow up terus, tungguin aja sampai besok. Kalau misalkan besok juga nggak dibales gitu, oh nggak apa-apa, tungguin lagi aja. Tapi kalau saya itu kalau udah 3 hari nggak di follow up, saya akan telepon. Ya, saya akan telepon, nanti saya akan menanyakan kabar, terus bagaimana apa yang mau dibutuhkan gitu, kayak fokus. Saya telepon ini, halo, ini contoh ya, nggak apa-apa ya Bu ya. Aman, justru bagus dong, kita bisa belajar bener nih dari ahlinya, ya kan? Good. Bener nggak teman-teman? Bener nggak teman? Izin, sebentar Kak Pipit. Tapi setuju ya teman-teman ya, dengan begini kan Zoom kita tuh, betul tuh, langsung tuh Akang Asep. Bener ya, setuju. Jadi kita dengan begini justru Zoom ini bener-bener nggak cuman connecting people, tapi juga we learn, ya gitu. Jadi ini emang value-nya di sini Kak, gitu loh. Emang value-nya di sini. Ya, kita hadir untuk bisa membangun komunitas ini supaya believe that agent property is the best career for us. Next, mangga. Jadi ditelepon terus? Jadi awalnya saya WhatsApp, terus dari WhatsApp itu belum dibalas. Nah akhirnya saya tunggu 2 hari. Dengan apa kabar Mister? Saya dapat nomor Mister rekomendasi dari teman saya ini, terus belum dibalas juga. Akhirnya saya telepon. Intinya jangan patah semangat kalau tidak dibalas, tapi harus punya cara bagaimana sih agar klien ini merespon kita gitu. Akhirnya saya telepon, untungnya diangkat. Akhirnya saya ngomong baik-baik, selamat pagi Mister, saya dapat nomor Mister dari ini, saya Pipit, agent, dari memperkenalkan juga kantor kita agar klien tersebut pun percaya kalau kita tuh agent resmi. Dan kalau agent resmi itu biasanya lebih dipercaya ya dibanding agent mandiri, karena kalau untuk transaksi yang besar seperti ini biasanya lebih ke ada kantor untuk biar lebih aman untuk transaksinya gitu. Biasanya seperti itu. Jadi kita harus memperkenalkan diri, dari namanya siapa, nama kantornya di mana. Kita juga harus kasih tahu kartu namanya setelah telepon. Kita juga harus WhatsApp gitu. Jadi WhatsApp ini loh Mister, kartu nama saya gitu. Jadi untuk verifikasi kalau kita tuh benar agent resmi begitu. Dan itu jangan sampai dilewatkan juga, karena kartu nama itu perlu sekali gitu untuk untuk mengkonfirmasi kita gitu kalau kita tuh resmi gitu. Terus akhirnya oh ya pagi, terus mohon maaf Mister, kemarin tuh lagi cari tanah ya. Oh ya bener gitu.
Mister, kalau saya sekarang mengganggu, boleh saya WhatsApp saja gitu. Oh kebetulan saya lagi kerja, oke boleh WhatsApp. Akhirnya ya udah oke Mister. Jadi kita tanya dulu, kalau mengganggu ya harus diakhiri dengan baik gitu, tapi kalau tidak mengganggu boleh dilanjutkan. Tapi kita harus tanya dulu dan memperkenalkan dulu gitu, agar si klien ini tuh percaya gitu, percaya kalau kita tuh oh iya ini bener, oh iya ini ada loh untuk semangat untuk follow up-nya gitu. Jadi nggak cuma diam saja. Terus akhirnya ya udah Mister, nanti kita di by WhatsApp ya gitu. Oh oke, baik gitu. Ya udah terima kasih Mister, pagi, selamat pagi, terima kasih gitu. Sehat selalu. Dan kita harus di akhirnya tuh harus selalu bilang sehat selalu gitu. Jadi kita mendoakan juga. Kita harus Setuju. mendoakan juga kayak gitu. Jadi Ya, setuju. sama-sama saling mendoakan lah gitu kan ya. Oh iya, Betul. terima kasih, ada dimatiin. Terus saya by WhatsApp. Di situ kita jangan lupa tanya dan fokus. Kemauan kliennya itu apa sih? Seperti apa sih? Maunya di mana sih? Untuk apa? Untuk keperluannya ini tuh untuk apa gitu? Dan nanti cara pembayarannya bagaimana? Itu tuh eh, kita kita tanyakan itu detail gitu, karena dengan kita menanyakan detail kita akan fokus fokus di kemauan klien ini tuh seperti apa, dan kita pun lebih mudah untuk mencari unitnya begitu. Dan di situ akhirnya saya cari, saya bicara ke prinsipal saya. Halo Bu Eli, malam Bu. Prinsipal saya namanya Bu Eli. Saya bicara, Bu, ini ada klien yang mau cari ini gitu, tapi saya tidak punya produk gitu. Ibu bisa tolong cari produknya atau bagaimana Bu? Ya ke grup aja, tanyain di grup, barangkali ada teman-teman yang lain punya produknya gitu. Saya juga akan bantu. Jadi di situ saya diarahin gitu, baiknya bagaimana diarahin. Akhirnya saya ke grup dan dibantu juga dengan prinsipal saya untuk mencari unit tersebut. Dari awal saya mencari itu saya ditemenin terus dengan prinsipal saya. Jadi saya tidak pernah dilepas begitu sama prinsipal, tidak gitu. Jadi saya selalu digandeng gitu, dan saya pun kalau ada apa-apa tuh selalu tanya, Bu ini baiknya bagaimana gitu, atau Bu ini nanti gimana ya Bu gitu. Itu tuh, dan sewing pun saya selalu ditemanin prinsipal saya, dan tidak pernah tidak ditemani gitu, karena saya pikir ini transaksi besar. Mungkin kalau saya sendiri, karena saya masih baru ya, jadi saya meminta tolong untuk prinsipal saya tuh, Bu, temanin boleh nggak? Dan alhamdulillah untungnya prinsipal saya itu sangat sangat baik ya, sangat membantu sekali untuk siapa saja marketingnya yang membutuhkan untuk bantuannya, pasti selalu dibantu dan selalu ditemenin gitu. Alhamdulillah gitu. Dan di sini pun akhirnya diarahkan ke unit pertama ke unit yang kafling, mau beli kafling. Cari di pertengahan jalan. Ini ya rintangannya kayak gini. Di pertengahan jalan udah ada yang cocok, bilangnya nggak jadi kafling, maunya gudang, maunya sewa dulu. Oh oke, Mister, oke. Cariin lagi Bu, nih Bu, sewa nih Bu. Iya. Tapi ini real story loh. Yang benar Real begini, banget. emang begini. Dan itu aku sedikit potong ya, dan itu sebenarnya kayak filtering jadinya. Tidak semua. Jadi misalnya yang follow up dia tuh misalnya let's say ada 20 agent. Nah, ketika dia udah nggak ngangkat telepon ya, mungkin udah patah tuh 5 apa 7 ya kan. Terus pas dia udah nggak ngangkat telepon, ternyata minta sewa sisa setengah, mungkin sisa 5. Nah, kamu adalah salah satu dari 5 itu gitu kan. Itu yang luar biasa. Next, lanjut. Jadi dia minta sewa, terus kamu cariin ya. Iya, Terus akhirnya saya cariin. ya. Masih dibantu lagi dan ditemanin lagi oleh prinsipal saya Bu. Masih digandeng terus intinya tuh.
karena saya perlu banget dukungan. Waktu itu saya belum percaya diri. Terus akhirnya dicariin, udah ke tempat A, ke tempat B, ke tempat C. Ini nggak mau, ini begini. Itu viewing ya? Itu viewing dia? Iya, ini tuh sewing, waktu sewing. Yeah. Dan itu sewingnya tuh nggak cukup 1 hari itu, Bu. Jadi beberapa kali sewing gitu. Dan di situ pun ada juga yang kadang-kadang tuh kan harga kan beda-beda ya kalau ini ya, kalau sewa gitu. Kadang tuh juga suka mempertanyakan, ini kenapa satu tempat tapi harganya beda gitu. Nah, di situ juga untungnya saya dibantu jawab sama prinsipal saya. Iya Mister, karena setiap owner itu pasti beda-beda. Ada yang begini, ada yang begitu, dan kondisi unit pun beda-beda. Jadi itu tidak bisa disamaratakan untuk harga gitu. Akhirnya dijelaskan oleh prinsipal saya, mengerti gitu. Oke, jalan lagi. Itu berjalan itu saya mulai itu dari bulan Juli, Bu. Saya mencari itu dari bulan Juli. Dan waktu dan saya cari-cari tanah itu sampai di Agustus 1 bulan lebih. Dan itu waktu kafling gagal, nggak jadi kan, pindah lagi ke sewa yang tadi saya gudang itu. Ada Bu, udah oke nih. Udah oke, harganya, dan udah cocok, udah deal-dealan harga, udah tinggal bayar Bu, sudah ke notaris juga untuk biasa kan kalau sewa itu kan, kalau sewa besar itu kan biasa perlu notaris ya agar lebih aman. Ini udah ke notaris juga, udah ownernya pun sudah baik banget, intinya sudah percayalah ke Remax Sakura, sudah percaya, itu sudah mengiyakan. Ternyata dimentahin lagi oleh klien saya. Wow, kasih tepuk tangan dulu dong guys, luar biasa loh, semangat ini. Oke, dimentahin. Itu dari notaris ya. Wow. Oke. Kalau inget itu tuh stres ya, pasti stres, tidak mungkin tidak. Karena di notaris ya. Biasa. Iya betul. Nice, good. Terus. Nggak jadi ya, Mister, nggak jadi ya. Terus gimana? Ya bagaimana? Dari kantor pusatnya tidak disetujui. Udah tapi saya itu dulu Bu, berhenti dulu, kayak udah deh, oke, berhenti dulu deh, napas dulu gitu. Tapi saya tidak pantang menyerah. Akhirnya saya tanya lagi, Mister, sebenarnya ini maunya apa sih? Iya. Nggak apa-apa nih, ini saya punya stok banyak gitu. Ke saya aja ya gitu. Jadi jangan ke yang lain gitu. Kan sama-sama aja kalau unitnya sama ataupun bagaimana kan. Lagian kalau misalnya Remax Sakura kan Mister juga udah kenal prinsipalnya, sudah enak gitu, dan pasti lebih dipercaya gitu. Oke, nanti saya akan kasih tahu sebenarnya maunya apa gitu. Jadi tuh pertama awal itu saya tuh merasa kayak di prank gitu Bu, tapi saya yakin kalau ini tuh bener kok gitu, karena buktinya udah jalan dari itu kan, dari beli tanah atau sampai sewa gudang itu kan hampir 3 bulan kan. Itu kan melalui sewing tidak mungkin tidak gitu. Jadi saya berpikiran hanya ini benar pasti beli atau enggak pasti sewa gitu. Tapi mungkin belum terlalu fokus banget kantor pusat seperti maunya apa gitu kan. Cuman ini pasti sudah ada gitu, sudah ada rencana seperti itu ada gitu. Akhirnya saya tanya lagi, oke, nanti saya akan kabari sebenarnya tuh maunya apa gitu. Terus pindah Bu, maunya beli gudang. Iya. Sewanya pun tak jadi ya. Tetap sekarang niatnya beli gudang. Tetap positive thinking kayak ini ya. Oke. Maunya ada nggak gudang yang begini yang udah jadi? Terusan ada Mister. Padahal itu belum ada sebenarnya, tapi saya cari dulu. Tapi saya harus bilang ada dulu. Karena kenapa? Kalau bilang tidak ada, itu mungkin sudah miss lagi gitu. Tapi kalau bilang, walaupun kita belum punya nih Bu. Ini satu lagi trik juga. Iya. Kalaupun belum ada, bilang aja ada ya.
Iya, 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 iya. Jadi untuk apa ya? Untuk mengunci juga kalau kalau kita tuh ada punya loh gitu. Betul, betul. Ada Mister. On cam Udah. cantik. Oke, jadi tadi Oh, kita ulangin ya. Jadinya beli gudang, tapi kamu pakai trik. Ada kok, padahal listingnya nggak ada. iya. Oke, sip, lanjut. Terus. Itu pun saya diajarin sama prinsipal saya, Bu, nggak apa-apa bilang Iya. ada dulu, pasti ada gitu. Iya, iya. Dan di kantor pasti punya gitu. Nah, salah satunya ini juga nih, untuk kantor, alhamdulillah kantor saya juga banyak Bu listingannya. Itu kenapa saya bilang nggak ada, karena memang saya tuh nggak punya, tapi kantor saya ada gitu loh, Bu. Jadi saya harus cari ke kantor dulu gitu. Jadi bentar ya Mister, saya lihat di folder atau saya tanya kantor dulu, tapi pasti ada gitu. Oh oke, gitu. Akhirnya saya tanya lagi ke prinsipal saya, Bu, maaf gitu, yang kemarin tuh ternyata jadinya mau beli gitu, ada nggak Bu? Ada gitu. Dan prinsipal saya pun tidak, walaupun sudah ini nggak jadi gitu, tidak patah semangat juga untuk mematahkan semangat marketingnya, tidak pernah seperti itu. Jadi ada, ayo coba yang ini gitu. Jadi ditawarin lagi. Oke, saya tawarin lagi, lihat lagi, sewing lagi, udah beberapa kali sewing. Enggak, itu nggak cukup 1 hari ya. Jadi mungkin hari ini ada 2 atau besok ada 1 gitu. Dan emang kebetulan di sini kan stoknya juga terlalu banyak juga tidak, terlalu sedikit juga tidak gitu. Nah pas udah jalan, di tengah jalan beda lagi Bu. Hah? Terus. Oh gitu. Beda lagi maunya. Karena dari unitnya belum ada yang cocok gitu. Dari gudang. Iya, dari unit gudang yang mau dibeli itu belum ada yang cocok. Akhirnya balik lagi katanya pengen tanah lagi. Tapi karena saya udah 3 kali, jadi saya wajar dong untuk mempertanyakan sebenarnya itu yang benar-benar tuh maunya apa gitu. Tapi boleh kita mengikuti semua keinginan klien, boleh. Tapi kita juga tuh harus ini juga harus menanyakan juga sebenarnya maunya apa sih gitu. Jadi jangan terus-terus mengikuti gitu, tapi harus punya ini juga, mempertanyakan juga gitu. Akhirnya saya tanya, Mister, mohon maaf, ini dari beli tanah, sewa gudang, beli gudang. Ini semuanya kok gagal semua ya, terus balik lagi beli tanah. Sebenarnya itu yang dibutuhkan apa sih, Mister? Boleh nggak tanyakan dulu ke kantor pusat, baru nanti saya benar-benar carikan agar lebih cepat, Mister. Gitu. Ini udah fix ini begini karena udah fix cari tanah, karena yang kemarin dari 3 yang kemarin itu yang diliatin penentuannya tuh udah selesai, karena itu juga untuk ternyata dari yang awal itu tuh buat evaluasi kliennya juga sebenarnya tuh maunya seperti apa dan bagaimana gitu. Ya, karena klien saya yang ini pun ternyata ininya masih baru gitu, jadi mereka juga ternyata bukan belajar, jadi sebenarnya baiknya tuh seperti apa gitu. Jadi dengan kemarin saya ngasih unit atau memperkenalkan unit atau apapun itu, mengevaluasi juga untuk PT-nya gitu, sebenarnya itu baiknya seperti apa gitu. Aduh parah banget. Tapi saya akhirnya saya tanya fokus, tapi ini udah fix ya Mister? Iya udah fix. Saya cari tuh Bu tanah. Bu di mana ya Bu? Mintanya segini gitu. Oh ada nih di sini gitu. Akhirnya saya kesana lagi, kesana. Udah ini nih Bu, udah seneng unitnya. Udah seneng unitnya, tinggal di nego di harga. Ternyata, dan udah bayar juga sekali di kafling tersebut, kafling A udah tadinya butuhnya itu 2, ini boleh disebutin nggak sih? Aku nggak tahu. Jangan deh, jangan karena ini kan ada YouTube ya. Lebih baik di tit gitu. Oke, baik. Misalnya butuhnya A1 gitu. Ternyata
pas udah dijalani ternyata butuhnya nambah jadi 2, boleh kan begitu. Nah udah dibayar untuk, bukan booking fee ya namanya, apa ya, bukan booking fee, untuk resep, untuk ini reservasi gitu. Karena dengan reservasi itu nanti baru bisa negosiasi gitu kan. Karena udah suka nih klien, terus pas udah reservasi nego, padahal kurangnya dikit banget Bu. Bedanya tuh ya lumayan lah gitu, dikit. Gak jadi lagi karena harganya nggak cocok. Ya. Oke. Wow, ini teman-teman benar-benar ya luar biasa ya. Jadi sebenarnya it's not about anything, it's just about the grit ya. Ya udah, berjuang aja. Kamu mirip saya ya. Saya kalau ada yang nggak ada nonton, pokoknya buka aja nih Zoom. Karena kan niatnya memang mau berbagi. Oke, sip. Gimana? Terus akhirnya nggak jadi. Terus ada kerikil-kerikil sedikit lah. Dan di situ saya sudah mau nyerah, benar-benar kayak mau nyerah banget. Nggak semulus-mulus itu aja ya gitu. Karena kita pun berhubungan dengan owner atau berhubungan dengan orang lain, itu komunikasinya bagaimana, ataupun pasti kita ada salah-salah yang sedikit nggak sengaja salah gitu kan. Bukan untuk bukan untuk memperkeruh sih, tidak gitu, tapi sedikit kesandung gitu. Di situ tuh saya sudah hampir mau give up, udah bener-bener kayak yang dengan inilah mau give up. Akhirnya